Willy Jusuming di Teh Panas. Akhirnya kita bakalan unboxing lagi setelah sekian lama. Hari ini kita kedatangan barang dari lazada.co.id. Taro, dari Logitech G610 Orion Blue. Oke bro, langsung aja. Ini bro, beautiful. Oke, kita lihat dulu bro ya. Oke bro, ini dia penampakan dari atas G610 Orion Blue dari Logitech. Kita lihat belakangnya. Oke, ini jadi pakai Cherry MX Blue bro ya. Nice, dan ini udah termasuk ada multimedia key-nya sebelah sini kayaknya. Oh, sebentar kita tes bro ya. Oke, sekarang saatnya kita bakalan lihat dalamannya kayak gimana. Here we go. Oke bro, gua bakalan tarik ini sedikit susah dan rada berat. Ceng. Black box. Oke, kita akan simpan dulu ini. Set. Nah, kita lihat. Ceng. Harum keyboard baru. Oke, gua bakalan copot dulu Pak, bentar. Terus satu lagi ini mungkin lebih ke user guide bro ya. Oke bro, ini dia penampakan dari atasnya Logitech G610 Orion di EU deh bro ya. Cuman mungkin kalian langsung kalau di sini nggak ada wristpadnya bro ya, nggak ada wristpadnya. Cuman dia ada tombol pojok kanan atas ini multimedia plus ada volumenya kayak di DJ. Mantap. Terus untuk kabelnya itu sendiri kalian sebelah sini, kayak ini USB tapi bukan gold plated ya bro, tapi ininya kabelnya braided. Dan ini penampakan dari belakangnya, ini pinggir-pinggirnya ada karet supaya nggak geser kalau kalian lagi main game. Terus tengahnya ada logo Logitech G610. Oke pak. Dan ini untuk sandaran-sandarannya ya ada 2 stage bro ya kalau nggak salah. Ini satu sama satu sebelah sini pak. Oke bro, kalau gitu kita bakal langsung aja test drive dari Logitech G610 Orion Blue. Let's go. Oke bro, hari ini gue bakal nge-review Logitech G610 Orion Blue. Dan semoga aja review kali ini bisa kalian pertimbangkan ketika kalian mau beli keyboard ini. Oke, yang pertama kita mulai dari ukuran. Untuk panjangnya keyboard ini sekitar 44 cm. Terus untuk lebarnya 15 cm. Dan tingginya sekitar 3,5 cm. Untuk layout keyboardnya itu sendiri, ini standar gaming keyboard. Di pojok kanan atasnya ini ada multimedia key. Terus di tengah-tengahnya ada lampu-lampu indikatornya. Tapi, ada tapinya di bawah, tapinya sebelah kiri kalau kalian lihat itu nggak ada macro key. Jadi tolong dipertimbangkan kalau mau beli keyboard ini, soalnya ini nggak ada macro key-nya buat kalian yang sering banget main game pakai macro key. Jadi ya hati-hati bro ya. Oke, untuk multimedia key-nya ada tombol play, ada pause juga, terus ada stop, ada rewind, terus ada fast forward. Nah, di atasnya ini ada tombol volume. Jadi kalau kalian scroll ke atas ini ngegedein, terus scroll ke bawah ini ngecilin. Dan di sebelah volume ini ada tombol mute buat matiin suara kalian, suara game atau suara musik yang lagi kalian dengerin. Di sebelah tombol mute ini ada tombol brightness, yaitu untuk mengatur tingkat kecerahan dari backlight si keyboardnya. Kalau nggak salah ini ada sekitar 3 atau 4 tingkat kecerahannya. Di sebelah tombol brightness ini ada tombol game mode, itu fungsi utamanya untuk menonaktifkan key yang biasa nggak kalian pakai. Contohnya kalau kalian lagi main game terus suka nggak sengaja kepencet kayak tombol home atau Windows atau Alt Tab, itu bisa kalian nonaktifkan di software. Untuk build quality, ini salah satu keyboard yang paling solid atau yang kuat. Kenapa? Soalnya ini di dalamnya ternyata ada rangka besinya. Jadi pas gua cobain diputer atau ditwist, terus gua cobain tekan sekuat tenaga, alhasil keyboard ini masih tetap oke pak, nggak patah sama sekali. Jadi buat kalian yang mau beli keyboard ini nggak usah khawatir keyboard ini bakalan patah. Untuk wristpad ini sayang banget, untuk keyboard sekelas ini nggak ada wristpadnya atau penyangga tangannya bro ya. Soalnya itu salah satu bagian penting dari keyboard menurut gua pribadi bro. Jadi pas gua coba main game atau ngetik atau browsing, ini lama-lama tangan gua cangkel pak atau pegel. Nah, solusi biar tangan gua nggak pegel itu gua coba naikin si angle adjustmentnya yang di belakang, itu yang paling tinggi. Dan ternyata itu lumayan ngebantu pak, lumayan ngebantu biar tangan kita nggak pegel. Untuk USB headnya dia bukan gold plated, biasa aja. Terus juga USB 2.0 dan plug and play. Untuk kabelnya dia udah di braided, yang artinya kuat dan gak gampang putus. Plus juga ini fleksibel kabelnya pak. Jadi buat kalian yang suka routing atas meja kalian biar kelihatan rapi, ini oke banget. Cuman ini sebagai catatan aja, si kabel ini non-removable dari keyboardnya bro, jadi nyatu dengan keyboardnya. Oke, sekarang kita bakal langsung aja intip bagian bawahnya. Kalian bisa langsung lihat kalau keyboard ini nggak ada untuk kabel routingnya pak. Jadi kalian harus cari ide atau kreatif mungkin supaya meja komputer kalian kelihatan lebih beautiful. Terus di sisi kiri sama kanannya ini ada angle adjustment, plus juga di sisi sama di bawahnya itu ada kayak karet gitu untuk nahan supaya keyboardnya nggak kemana-mana pas kalian lagi main game atau ngetik atau sebagainya. Oke, kita bakal ngomongin soal switch. Untuk switchnya itu sendiri kita nggak dikasih alat untuk buat nyabut key-nya, jadi bakalan kesulitan kalau kalian pengen nyabut key-nya. Jadi mau nggak mau gua harus pakai pulpen, dicongkel gitu baru bisa bro ya. Nah, keyboard ini pakai Cherry MX Blue Switch, yang artinya ini terkenal banget dengan suara yang cetak cetok.
Ada beberapa orang yang suka, ada yang enggak. Kalau gue pribadi sih suka bro, kalau lagi main game lebih gimana gitu, suaranya lebih greget. Cuman kalau untuk recording kayaknya ini harus diganti bro ya. Mendingan pakai keyboard yang lebih kayak Swiss Brown atau yang red, yang suaranya lebih kecil atau nggak terlalu cetak-cetok pak. Dan gue punya kabar buruk buat kalian semua pencinta RGB. Soalnya keyboard ini nggak dilengkapi dengan RGB color. Dia cuma ada white backlight doang, warna putih, itu juga di balik si kikinya bro ya. Jadi sekali lagi, ini meskipun kalian lihat ke softwarenya nggak ada pilihan warna sama sekali. Jadi yang bisa kalian rubah itu cuman efek-efeknya doang ya bro ya. Sekali lagi bukan warna RGB-nya. Ini warnanya cuma putih doang. Jadi kalau kalian mau beli keyboard ini, tolong pertimbangkan dengan seksama, dengan matang kalau keyboard ini nggak ada RGB colornya. Dan sekarang saatnya kita tes suara dari keyboard ini. Here we go. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan dari G610 Orion Blue. Menurut gua pribadi ini keyboardnya termasuk keyboard yang kuat, yang solid. Untuk ngetik juga enak, main game juga enak. Cuman nggak bisa lama-lama bro, karena nggak ada wristpadnya. Terus selain itu juga untuk buat kalian yang sering main game pakai makro atau lebih seneng ke RGB color, mungkin ini keyboard bukan untuk kalian ya. Tapi buat kalian yang gamers klasik yang nggak perlu makro, nggak perlu RGB yang keren-keren, yang penting ada backlightnya warna putih atau warna apapun itu, yang penting kelihatan kalau main gelap. Nah ini cocok buat kalian. Dan kisaran harganya ini sekitar 1,4 sampai 1,5 juta. Jadi sekali lagi buat kalian yang beli keyboard ini, tolong pertimbangkan tadi kelebihan dan kekurangannya. Sekali lagi thank you banget untuk lazada.co.id yang udah mensupport video ini. Jadi itu aja untuk hari ini. Semoga kalian menikmati teh panas hari ini. Hatur nuhun.